Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Di sini saya akan membahas materi tentang conversational implicature atau implikatur percakapan. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nimas Ayumeta Kusumawardani, NIM 204190030, kelas TPIA, mata kuliah Pragmatik. Yang terhormat Bapak Ahmad Nadif MPD, serta teman-temanku yang berbahagia. Implikatur. Di sini yang akan kita bahas meliputi definisi, lalu contoh, jenis, kegunaan, serta simpulan. Terdapat beberapa definisi menurut para ahli. Menurut Wijayana, proposisi, suatu asumsi yang dihasilkan penutur yang diimplikasikan itu disebut implikatur. Dari Octavianus menjelaskan bahwa implikatur adalah implikasi lain yang dapat diturunkan dari suatu ujaran. Lalu menurut Brown dan Yule, implikatur dipakai untuk memperhitungkan apa yang disarankan atau apa yang dimaksud oleh penutur sebagai hal yang berbeda dari apa yang dinyatakan secara harfiah. Kemudian menurut Mulyana, implikatur adalah penafsiran yang tidak langsung atau dengan kata lain, makna tuturan yang sering disembunyikan agar hal yang diimplikasikan tidak nampak terlalu mencolok. Yang terakhir menurut Levinson, menyebutkan bahwa implikatur sebagai salah satu gagasan atau pemikiran terpenting dalam pragmatik. Jadi istilah implikatur diturunkan dari verba yang berarti menyatakan sesuatu secara tidak langsung. Kemudian secara etimologis, berarti membungkus atau menyembunyikan sesuatu dengan menggunakan sesuatu yang lain. Oleh karena itu, dalam ilmu pragmatik, implikatur percakapan adalah sesuatu yang disembunyikan dalam sebuah percakapan, yakni sesuatu yang secara implisit terdapat dalam penggunaan bahasa secara aktual. Jadi misalkan ketika ada orang yang ngomong atau bertutur kata, di situ ada maksud, ada sesuatu yang disembunyikan yang sebenarnya itu untuk menyampaikan hal yang lain. Jadi misal seseorang mengatakan A, tapi sebenarnya memiliki maksud yang lain, bisa B, C, atau D. Nah, untuk lebih memahami apa itu implikatur percakapan, kita perlu tahu contoh-contohnya terlebih dahulu. Di sini di bagian kedua, saya ada beberapa contoh. Untuk contoh yang pertama, seorang ibu berkata, "Nak, bajumu kotor sekali," dalam keadaan si anak selesai bermain bola. Tuturan seperti itu sesungguhnya bukan hanya bermaksud memberitahukan si anak tersebut bahwa bajunya kotor, melainkan ada maksud lain, yaitu mengimplikasikan sebuah perintah untuk si anak agar mengganti bajunya yang kotor itu dengan baju yang bersih. Nah, di sini satu hal itu artinya bisa memiliki makna yang lain. Itulah yang disebut dengan implikatur. Contoh yang kedua, saya menggunakan ilustrasi saja. Misalkan ada tuturan yang menyatakan sesuatu. Jadi, tuturan yang menyatakan sesuatu itu memiliki 2 poin, mengandung 2 poin yang harus dimengerti. Yang pertama adalah dimaknai sesuai dengan
sesuatu yang dimaksud, dan yang kedua adalah dipahami lain atau implikatur. Jadi jika terdapat tuturan yang menyatakan sesuatu, kemudian hanya dimaknai sesuai dengan sesuatu yang dikatakan itu, sesuatu yang dimaksud itu, maka itu belum bisa dikatakan implikatur. Namun jika sudah bisa memaknai yang lain, bisa mengerti maksud yang lain, itu sudah dikatakan implikatur percakapan. Pada bagian ketiga ada jenis-jenis implikatur. Chris pada tahun 2010 membagi dua macam implikatur, yaitu implikatur konvensional atau non-percakapan dan implikatur non-konvensional percakapan. Implikatur konvensional atau non-percakapan yaitu implikatur yang diperoleh langsung dari makna kata dan bukan dari prinsip percakapan. Contohnya dalam kalimat seperti ini. Dia tuli, oleh karena itu ia tidak dapat berbicara. Implikatur tuturan tersebut menjelaskan bahwa dia tidak dapat berbicara merupakan konsekuensi karena dia tuli. Jika dia tidak tuli, tentu tuturan itu tidak berimplikasi bahwa dia tidak dapat berbicara karena ia tuli. Yang kedua adalah implikatur non-konvensional, yakni dalam hal percakapan. Yang dimaksud implikatur non-konvensional adalah implikatur yang muncul dalam suatu tindak percakapan. Sebagai contoh, seorang ibu yang menyuruh anak gadisnya untuk membuatkan minum ayahnya. Ibu, Din, air yang direbus di dapur sudah mendidih. Dina, iya Bu. Bapak, kopi atau teh? Dari ilustrasi contoh tersebut, informasi yang diberikan ibu kepada anaknya merupakan sekaligus menyiratkan perintah untuk membuatkan minum ayahnya. Dan sang anak dapat mengerti implikasi yang diberikan oleh ibunya. Kemudian ada jenis-jenis implikatur menurut Nadar tahun 2009. Yang pertama, implikatur percakapan khusus. Kedua, implikatur percakapan umum. Dan yang ketiga, implikatur berskala. Implikatur percakapan khusus yaitu implikatur yang kemunculannya memerlukan konteks khusus. Misalnya dalam percakapan berikut. Doni, jadi kapan jadwal bimbingan saya, Pak? Pak Arya, selaku dosen, nanti bisa hubungi saya saja, Don. Implikatur pada dialog tersebut disampaikan oleh Doni kepada Pak Arya. Implikatur tersebut berjenis implikatur percakapan khusus. Karena hal tersebut ditandai dengan tuturan, nanti bisa hubungi saya saja, Don. Tuturan seperti itu membutuhkan konteks khusus dalam membuat kesimpulan dan dibutuhkan latar belakang ilmu yang sama antara penutur dan lawan tutur untuk mengetahui maksud dari tuturan yang disampaikan. Percakapan terjadi pada konteks khusus yang mana antara penutur dan lawan tutur memiliki informasi yang sama-sama mereka ketahui bahwa Pak Arya tidak bisa membicarakan hal tersebut saat ini. Yang kedua ada implikatur percakapan umum. Yang dimaksud implikatur percakapan umum adalah implikatur yang kehadirannya di dalam percakapan tidak memerlukan konteks khusus. Contohnya, saya menemukan uang, artinya
uang itu bukan milik saya. Yang ketiga, ada implikatur berskala. Jadi, implikatur berskala itu informasi tertentu selalu disampaikan dengan memilih sebuah kata menyatakan sesuatu nilai dari suatu skala. Implikatur skala biasanya dapat diidentifikasi dengan beberapa kata seperti kata beberapa, sejumlah, sebagian, semua, sebagian besar, banyak, sedikit, selalu, sering, dan kadang-kadang. Contohnya, saya sedang belajar ilmu bahasa dan saya telah melengkapi beberapa mata kuliah yang dipersyaratkan. Dengan memilih kata beberapa dalam kalimat tersebut, penutur menciptakan suatu implikatur. Selanjutnya, ada prinsip kerjasama Grice dalam percakapan. Prinsip kerjasama Grice adalah prinsip kooperatif atau kerjasama yang digagas oleh Grice. Prinsip kerjasama Grice ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang tindakan petutur dan lawan tutur dalam percakapan. Dengan adanya prinsip kerjasama, maka komunikasi efektif dalam percakapan dapat tercapai dalam situasi sosial umum. Menurut Euler, dalam prinsip kerjasama, petutur harus memberikan kontribusi percakapan yang sesuai dengan keperluan saat peristiwa tutur terjadi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui reaksi dari lawan tutur dalam percakapan. Setiap tuturan harus disampaikan dengan jelas, padat, dan bercirikan langsung agar mudah dipahami. Kutipan dari Kunjana tahun 2009 halaman 23. Akan tetapi, pada kenyataannya, dalam percakapan antara petutur dengan lawan tutur sering terjadi pelanggaran terhadap maksim dalam prinsip kerjasama Grice. Nah, maksim itu sendiri merupakan kaidah-kaidah yang mengatur tindakan dalam penggunaan bahasa. Dalam prinsip kerjasama Grice terdapat 4 maksim. Yang pertama, maksim kuantitas. Berkaitan dengan kuantitas informasi yang disampaikan oleh penutur dan menghendaki setiap peserta pertuturan memberikan kontribusi secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan oleh lawan bicara. Sehingga dalam maksim kuantitas, tuturan tidak boleh melebihi informasi yang dibutuhkan oleh lawan tutur. Tuturan yang disampaikan oleh penutur apabila mengandung informasi yang berlebihan, maka tuturan tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap maksim kuantitas. Kutipan Rahardi tahun 2009 halaman 24. Grice mengemukakan bahwa dalam maksim kuantitas memiliki kriteria utama, yaitu setiap peserta tutur harus memberikan jumlah informasi yang tepat. Dan 2 prinsip sebagai berikut. Prinsip yang pertama, sumbangkan informasi Anda harus seinformatif mungkin yang dibutuhkan. Kedua, sumbangkan informasi Anda jangan melebihi yang dibutuhkan. Yang kedua, terdapat maksim kualitas. Maksud dari maksim kualitas adalah mewajibkan setiap peserta percakapan mengatakan hal sebenarnya dan kontribusi peserta percakapan hendaknya didasarkan pada bukti-bukti yang memadai, sehingga setiap tuturan harus pada bukti-bukti yang jelas, konkret, nyata, dan terukur. Grice mengemukakan bahwa dalam maksim kualitas memiliki kriteria utama, yaitu setiap peserta tutur harus memberikan informasi dengan benar. Jadi, dalam maksim kualitas, peserta tutur harus melakukan 2 prinsip sebagai berikut. Yang pertama, jangan katakan apa yang Anda yakini sebagai palsu. Yang kedua, jangan mengatakan sesuatu yang bukti kebenarannya kurang meyakinkan. Yang ketiga, maksim relevansi.
Tujuan dari maksim relevansi agar terjadi kerjasama yang baik antara penutur dan lawan tutur, sehingga masing-masing memberikan kontribusi yang relevan mengenai hal yang dituturkan. Jadi, dalam maksim relevansi, seseorang mencoba untuk menjadi relevan dan mengatakan hal-hal yang berhubungan dengan berdiskusi. Grice mengemukakan bahwa dalam maksim relevansi memiliki kriteria utama, yaitu setiap peserta tutur harus bertutur dengan relevan mengenai apa yang sedang dibicarakan. Dan yang terakhir yaitu maksim cara. Maksim cara bukan mengatur apa yang dikatakan, tetapi bagaimana yang seharusnya dikatakan. Artinya bahwa dalam maksim cara yang menjadi perhatian yaitu pelaksanaan tuturan oleh peserta tutur dalam peristiwa tutur. Grice mengemukakan bahwa dalam maksim cara memiliki kriteria utama sebagai berikut. Setiap peserta tutur dalam bertutur harus mudah dimengerti oleh peserta tutur. Jadi, dalam maksim cara harus memiliki 4 prinsip sebagai berikut. Pertama, hindari pernyataan-pernyataan yang sama. Kedua, hindarilah ketaksaan. Ketiga, usahakan agar ringkas. Hindari pernyataan-pernyataan yang panjang dan bertele-tele. Dan yang keempat, usahakan agar Anda berbicara dengan teratur. Selanjutnya adalah contoh-contoh prinsip kerjasama Grice. Yang pertama, contoh dari maksim kuantitas. Di sini ada contoh percakapan dari 2 mahasiswa. Apakah kamu ada kertas folio? Ada. Bagaimana latar belakang kamu? Apakah sudah selesai? Sudah. Sudah berapa bab punya kamu? 1 bab. Kapan dikumpulkan tugasnya? Besok. Pada percakapan tersebut, mahasiswa 2 mematuhi maksim kuantitas. Karena mahasiswa 2 memberikan kontribusi tidak berlebihan atau cukup terhadap informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa 1. Selanjutnya, contoh dari maksim kualitas. Di sini misalnya ada 2 percakapan dari mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Putri, pembimbing akademik kamu siapa? Ibu Dinuk Puspita Kirana. Pada percakapan tersebut, terlihat pematuhan maksim kualitas. Peserta yang mematuhi maksim ini adalah mahasiswa kedua. Karena jawaban dari mahasiswa kedua memberikan kontribusi yang benar terhadap jawaban yang dibutuhkan oleh mahasiswa pertama. Yang ketiga, contoh maksim relevansi. Berikut terdapat contoh percakapan 2 mahasiswa di kelas. Mengapa kemarin kamu tidak masuk? Aku sakit perut. Mahasiswa 1 menanyakan kepada mahasiswa 2 mengapa kemarin tidak masuk kuliah. Dan mahasiswa kedua menjawab dengan keadaan yang sebenarnya bahwa dia sedang sakit perut. Dan yang keempat, contoh maksim cara. Sebagai contohnya, ada 2 mahasiswa yang sedang duduk di kantin. Wah, lucu sekali. Terima kasih. Bukan kamu, tapi kucing. Dalam percakapan tersebut, mahasiswa 1 sedang melihat sesuatu dengan mengucapkan, wah, lucu sekali. Dan ternyata ditafsirkan keliru oleh mahasiswa kedua. Karena dia mengira bahwa mahasiswa 1 sedang memujinya. Implikatur itu sendiri pasti terjadi karena beberapa sebab. Dan umumnya implikatur terjadi karena dipengaruhi 2 faktor. Yang pertama, karena adanya pelanggaran terhadap prinsip percakapan. Jadi misalkan ketika ada orang bertanya, begini, kamu dari mana? Kemudian dijawab, saya sebenarnya mau bla bla bla. Hal itu tidak sesuai dengan jawaban yang diinginkan.
dan itu pastinya menimbulkan implikatur. Maka seperti ini merupakan bagian dari pelanggaran prinsip kerjasama atau bagian dari prinsip percakapan. Kemudian penyebab yang kedua, karena perbedaan pemahaman antara penutur dan mantra tutur. Jadi ketika ada orang yang memiliki pemahaman berbeda dengan orang lain, pasti akan terjadi implikatur. Untuk bagian keempat, ada kegunaan dari implikatur. Menurut Levinson, konsep implikatur memiliki 4 kegunaan. Yang pertama, implikatur mampu memberikan penjelasan fungsional. Yang kedua, implikatur mampu memberikan penjelasan terhadap suatu tuturan. Yang ketiga, implikatur dapat menyederhanakan deskripsi semantik perbedaan antar klausa. Dan yang terakhir, implikatur dapat menjelaskan berbagai fenomena kebahasaan. Jadi, penggunaan implikatur dalam berbahasa mempunyai pertimbangan seperti untuk memperhalus tuturan, menjaga etika kesopanan, menyindir dengan halus, tak langsung, dan menjaga agar tidak menyinggung perasaan secara langsung. Untuk bagian terakhir ada kesimpulan. Dari pembahasan mengenai implikatur, dapat disimpulkan bahwa implikatur adalah ungkapan secara tidak langsung, yakni penganalisisan makna yang tersirat oleh penutur karena maksud penutur tidak dinyatakan secara eksplisit. Implikatur memberikan penjelasan eksplisit adanya perbedaan antara apa yang diucapkan secara lahiriah dengan apa yang dimaksud oleh suatu ujaran dan pemakaian bahasa pun memahaminya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.